Bab 244, Kekhawatiran. Ketika pertanyaan itu diajukan, hati Ben dipenuhi dengan harapan. Dia tahu bahwa jika mereka mengeluarkan seluruh kekuatannya, maka tidak ada seorang pun di kota Riverfall yang akan mampu menghadapi mereka. Ditambah lagi, Sean tidak perlu menjadi terlalu lelah. Pada saat yang sama, Ben juga tahu bahwa kentang goreng kecil itu tidak akan memengaruhi Sean bagaimanapun juga. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Sean yang sebelumnya adalah jenderal terhebat dengan 9 bintang, namun sekarang dipersulit oleh beberapa gorengan kecil, mau tak mau Ben merasa jengkel. Tidak, jangan sekarang. Tiba-tiba, Theo menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa tidak? Ketika Ben mendengar ini, dia langsung mengerutkan keningnya. Mereka telah mengaktifkan Razor Smith pada saat itu untuk membantu Sean dan juga melakukan pengintaian. Mereka ingin mencari tahu apakah ada orang lain yang memerhatikan atau menyelidiki kejadian itu. Namun, beberapa hari telah berlalu dan segala sesuatunya tetap tenang. Bahkan tidak ada seorang pun yang berniat untuk menyelidikinya. Hal ini membuat Ben merasa sangat nyaman. Theo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri tegak di depan jendela. Kemewahan garis lampu kota itu terbentang luas di kejauhan. Lampu-lampu yang tak terhitung jumlahnya membuat kota itu berkilauan. Apakah menurutmu aku khawatir tentang kekayaan kota Riverfall? Terlepas apakah itu keluarga Perkins, keluarga Eason, atau keluarga Lemant dengan seluruh kekayaan mereka. Siapakah mereka di hadapan jenderal? Kamu seharusnya tahu apa yang sebenarnya aku khawatirkan. Theo berkata dengan sungguh-sungguh sambil menggelengkan kepalanya. Ketika Ben mendengar itu, dia mengangkat alisnya sambil berpikir. Theo, apakah kamu mengkhawatirkan orang-orang yang berada di angkatan darat kota Riverfall? Ben akhirnya menyadari pokok permasalahannya. Benar. Juru bicara Angkatan Darat Kota Riverfall adalah seseorang bernama Bobby Rickman. Kota Riverfall berada sangat jauh dari barat laut. Karena itu mereka mungkin tidak memiliki kontak dengan orang-orang di sana. Tapi yang aku tidak ketahui adalah apakah Odom Dane terkait dengan orang-orang yang mendukung Rickman. Ketika Theo mengatakan itu, dia mengerutkan keningnya dengan dalam karena khawatir. Sementara itu, Ben mulai menyadari semuanya. Di kota Riverfall, bahkan jika Sean membalikan semuanya dan mengubah keadaannya, itu mungkin akan luput dari perhatian. Itu karena para orang kaya dan sosialita di kota Riverfall tidak pernah berinteraksi dengan Odom Dane. Jika mereka tidak dapat berinteraksi dengannya, maka mereka tidak akan pernah bisa mengetahui jejak Sean. Namun, tidak sama dengan di Angkatan Darat. Mereka semua berada dalam sistem yang sama, karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk tidak saling bertemu satu dengan yang lainnya. Jika seseorang di sana menghubungi Odom, maka Sean akan selesai. Theo merasa yakin bahwa jika itu yang terjadi, maka Odom akan diam-diam menyingkirkan Sean dalam 2 hari. 2 tahun yang lalu, Odom telah memutarbalikkan kebenaran dan mengirimkan Sean ke dalam situasi yang buruk sementara dia mengambil kedudukan untuk dirinya sendiri. Mengingat kedudukannya yang terhormat saat ini, tidak akan sulit baginya untuk mengurus orang yang cacat. Oleh karena itu, Theo tidak bisa melakukan tindakan apapun meskipun dia menginginkannya. Aku mengerti sekarang, Theo. Aku akan menempatkan Bobby Rickman dalam penyelidikan juga. Ben mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Baik. Theo mengangguk dan berkata, kita harus menunggu sampai jenderal pulih kembali sebelum melakukan sesuatu. Untuk saat ini, kita hanya perlu menarik segala sesuatunya keluar sejauh yang kita bisa. Setelah jenderal telah pulih sepenuhnya, kita dapat kembali lagi dengan kekuatan kita untuk membasmi para pengkhianat itu. Terlihat kepedihan di mata Theo setelah dia mengatakan itu. Semangat yang kuat terpancar dari dirinya. Aku mengerti, Jenderal,
Adapun mengenai ramuan hati berlian itu, aku telah mengirimkan seseorang untuk mencari tahu secara diam-diam. Namun, semua ini akan dilakukan secara rahasia. Aku tidak berani mengirimkan orang untuk mencarinya secara terang-terangan. Ben menggelengkan kepalanya sambil melaporkan insiden berikutnya. Kita harus menemukan seseorang yang dapat diandalkan untuk melakukan ini. Aku sudah mengatakan kepada orang-orang kita di barat laut untuk mundur terlebih dahulu. Maka tidak akan ada yang mengetahui keberadaan kita. Tapi jika kamu diam-diam menghubungi orang-orang kita di barat laut, maka itu akan menarik kecurigaan dan perhatian Odom Dane. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, kita harus sangat berhati-hati. Bahkan jika kita harus menunggu beberapa saat dulu, kita tetap harus memastikan bahwa semuanya tertutup rapat. Theo mengerti bahwa Ben mengetahui hal-hal seperti ini. Namun, dia tidak tahan dan tetap mengatakannya. Aku mengerti, Theo. Ben mengangguk dan memastikan untuk mengingat kata-kata Theo. Kediaman Perkins. Kediaman itu tidak terletak di daerah orang kaya di kota Riverfall, melainkan terletak di pinggiran kota. Namun demikian, kediaman Perkins itu sangat luas. Jika letaknya berada di pusat kota, maka itu tidak akan cocok. Para orang kaya itu tidak akan menyetujui juga. Suatu saat, sebuah perusahaan pengembang berminat pada sebidang tanah itu. Mereka berkali-kali mendekati keluarga Perkins dan menawarkan harga yang tinggi untuk mendapatkannya. Namun, keluarga Perkins menolak setiap tawaran itu. Pada saat itu, Xavier Perkins masih hidup. Keluarga itu berkembang secara finansial. Mereka tidak perlu bersikap sopan pada orang lain. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak akan menjual tanah itu, sekalipun seluruh kota Riverfall yang datang untuk meminta, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, tanah tempat kediaman Perkins itu tetap dipertahankan. Bab 245, Murah Hati. Meskipun seluruh keluarga Perkins sudah memiliki rumah mereka sendiri sekarang, mereka masih memiliki tempat tinggal di kediaman Perkins. Hanya saja mereka tidak sering menginap di sana. Pada hari itu, Hawk Eason datang ke kediaman Perkins untuk yang kedua kalinya untuk berbicara dengan Nyonya Perkins. Mengingat kondisi Nyonya Perkins, dia masih perlu tinggal di rumah sakit selama seminggu lagi. Namun, setelah Sean turun tangan, kondisinya menjadi stabil. Karena itu, rumah sakit tidak menahannya untuk pemantauan. Nyonya Perkins, kita sekarang berada di akhir bulan. Hanya ada lebih dari seminggu tersisa untuk hari ke-9. Lihat. Hawk terbatuk saat bertanya pada Nyonya Perkins. Namun, Nyonya Perkins tidak segera menjawabnya hari ini. Walaupun dia tidak memiliki rasa hormat apapun pada Sean dan dia ingin menggunakan pengaruh keluarga Eason untuk mengembalikan kejayaan keluarga Perkins. Walaupun dia ingin mengusir Sean dari keluarga Perkins. Pada akhirnya, Sean juga yang telah menyelamatkan nyawanya. Jika dia tidak turun tangan, Nyonya Perkins mungkin sudah mati. Nyonya Perkins tidak bisa membalas kebaikan seperti itu dengan kejahatan. Dia sama sekali tidak bisa memaksa dirinya untuk mengusir Sean pergi. Tuan Eason, kamu berada di sana. Kamu melihat bukan bahwa Sean turun tangan untuk menyelamatkan nyawaku? Jika aku mengusirnya, bukankah aku akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Nyonya Perkins bergumam sesaat sebelum dia melihat pada Hawk. Ya begitulah. Saat Hawk mendengar kata-kata itu, mau tak mau dia tertegun sedikit. Dia sangat yakin bahwa dia mampu mendapatkan Nora karena dukungan Nyonya Perkins dan yang lainnya. Namun, jika mereka berubah pikiran, peluangnya akan lenyap begitu saja. Nyonya Perkins, apakah Anda hanya akan menyaksikannya saja ketika Sean menyeret Nora ke dalam masalah? Sebagai neneknya, tidakkah Anda akan merasa sedih? Hawk menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak senang, dia masih terdengar sopan.
Nyonya Perkins terdiam cukup lama sebelum dia berkata, "Jika Nora bersedia menikahimu, maka aku tidak keberatan. Aku bahkan akan memberikan restuku. Tapi jika dia tidak bersedia, maka aku tidak dapat mengatakan apa-apa tentang itu." Nyonya Perkins menyatakan posisinya dalam urusan ini dengan jelas. Sekalipun dia ingin menjalin hubungan dengan keluarga Eason, dia tidak akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan dengan kejahatan. Karena itu, Nyonya Perkins tidak siap untuk terlalu banyak ikut campur. Semuanya tergantung keinginan Nora. "Nyonya Perkins, orang cacat itu benar-benar tidak berguna. Penyelidikan yang saya lakukan sudah tepat. Dia menggunakan nama keluarga Perkins untuk mengambil pinjaman." Dia ingin menghancurkan Nora dan seluruh keluarga Perkins. Apakah Anda akan menontonnya saja saat dia melakukan itu? Hati Hawk dipenuhi dengan ketidaksenangan. Awalnya, Nyonya Perkins berdiri dengan teguh di sisinya. Hawk sangat yakin bahwa Sean tidak akan mampu bersaing dengannya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Sean memiliki keahlian medis dan dapat menyelamatkan nyawa Nyonya Perkins. Ini benar-benar menempatkan dirinya dalam kesulitan. Nyonya Perkins terdiam setelah mendengar kata-kata Hawk. Dia bersedia untuk mempercayai Hawk, tapi tidak ada bukti yang mengatakan bahwa Sean telah menggunakan nama keluarga itu untuk mengambil pinjaman. Selain itu, tidak ada yang datang untuk menagih utang. "Tuan Eason, tolong jangan mengatakan apapun lagi. Aku telah memutuskan untuk tunduk pada pandangan Nora kali ini. Aku tahu bahwa Nora merasa bertanggung jawab pada Sean. Maka jika kamu ingin Nora meninggalkannya, aku rasa itu tidak mungkin." Nyonya Perkins tidak menyadari bahwa perkataannya itu memberikan tanda secara tidak langsung kepada Hawk untuk menyerah. Hawk merasa sangat tidak senang mendengar kata-kata itu. Dia tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan Nora. Dia tidak hanya menginginkan wanita itu, tapi dia juga sudah siap menggunakannya untuk mengambil semua perusahaan keluarga Perkins. Bagaimana mungkin dia bisa rela melepaskan potongan lezat keluarga Perkins itu? "Nyonya Perkins, saya kira saya mengerti maksud Anda." Nora hanya merasa bertanggung jawab untuk menjaga Sean seumur hidupnya. Tidak ada cinta di sana. Baiklah jika demikian. Jika Nora bersedia menikah dengan saya, dengan senang hati saya akan mengizinkan orang cacat itu untuk tetap bersama keluarga Anda. Hawk bergumam pada dirinya sendiri sesaat sebelum dia berbalik untuk melihat pada Nyonya Perkins. "Apa?" Ketika Nyonya Perkins mendengar ini, dia mendongak dengan terkejut. Dia tidak pernah menyangka Hawk akan dengan tiba-tiba menjadi begitu murah hati. Sementara itu, Hawk tertawa dengan pahit di dalam hatinya. Nora tidak tulus mencintai Sean. Dia hanya merasa kasihan padanya dan tidak ingin meninggalkannya. Jika itu masalahnya, yang perlu dia lakukan adalah mengubah cara pendekatannya. Lagi pula apa masalahnya dengan membiarkan Sean tinggal bersama keluarga Perkins? Ketika saatnya tiba, dia akan menikahi Nora di depan Sean, dan mereka akan sangat saling menyayangi satu sama lainnya. Saat Hawk memikirkan itu, dia menjadi semakin senang. Nyonya Perkins melihat pada Hawk, sebelum melambaikan tangannya dia berkata, "Aku tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Aku tetap pada posisiku. Jika Nora menerimamu, dengan senang hati aku akan memberikan restuku. Jika dia tidak menerimamu, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun." Bab 246, 2 menit. Hawk mengangguk dengan wajah penuh percaya diri saat mendengar hal itu. "Jangan khawatir, Nyonya Perkins. Aku yakin aku bisa membuat Nora melihat kebenarannya dan menerimaku." Hawk tertawa dingin dalam hati. Apa yang bisa dilakukan Sean si cacat itu untuk menjauhkan Nora darinya? Sungguh lelucon. Keesokan harinya, masih di kediaman Perkins. Kediaman Perkins yang akhir-akhir ini sepi, hari ini ramai.
seluruh keluarga, setidaknya mereka yang bisa hadir, ada di sini. Nyonya Perkins telah selamat dari penyakit parah dan bahkan telah sembuh total. Wajar saja jika mereka mengadakan pesta. Sebenarnya Nyonya Perkins ingin mengucapkan terima kasih kepada Sean, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Jadi, dia akan menggunakan pesta sebagai alasan untuk memanggil semua orang untuk makan bersama. Nyonya Perkins adalah ibu pemimpin keluarga dan tidak ada yang berani menolaknya. Semua orang yang bisa hadir, menghadiri acara tersebut. Bahkan mereka yang tidak disukai, seperti Nora, juga diundang. Hal ini membuat May Perkins dan suaminya sangat tersentuh. Belakangan ini, keluarga mereka terasa seperti dikucilkan. Mereka sangat jarang diizinkan berpartisipasi dalam masalah keluarga apapun. Mereka sangat jarang diundang ke acara makan malam keluarga ini. Ini semua berkat Sean, Bu. Nenek hanya mengundang kita karena Sean menyelamatkan hidupnya. Saat mereka memasuki kediaman Perkins, Nora tidak lupa memberitahukan hal ini kepada May. May terbatuk sebelum berkata, "Jangan membuatnya menjadi semacam superhero. Bagaimanapun, kita masih anggota keluarga Perkins. Dia tidak punya hubungan dengan keluarga ini." May selalu memiliki lidah yang tajam. Dia masuk ke kediaman Perkins terlebih dahulu setelah mengucapkan itu. Pesta pun dimulai. Sebuah meja perjamuan panjang ditata terbuka di halaman. Meja-meja disatukan dan panjangnya mencapai 3-4 meter. Keluarga Perkins duduk di kedua sisi meja perjamuan. Hanya Nyonya Perkins yang duduk di ujung meja. Sedangkan keluarga Nora, mereka duduk di kursi paling ujung. Namun, bagi keluarga mereka yang belum pernah diundang ke pertemuan keluarga seperti itu dalam 2 tahun terakhir, sudah cukup berat bagi mereka untuk diundang. Karena itu, May pun tidak tersinggung. Ada lebih dari 100 hidangan di atas meja perjamuan. Masing-masing hidangan itu berbeda dan dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Jenisnya sangat banyak dan melimpah, bahkan prasmanan di hotel bintang 5 akan sulit untuk menyainginya. Meskipun keluarga Perkins tidak seperti dulu lagi, mereka masih bisa dengan mudah mengadakan jamuan makan yang mewah. Nyonya Perkins secara pribadi memilih beberapa hidangan terbaik dan meletakkannya dengan hormat di depan kuil untuk Xavier Perkins sebelum dia kembali ke tempat duduknya. Tidak ada yang berani berbicara sebelum Nyonya Perkins berbicara. "Sejak pesta ulang tahun terakhirku, kita sudah melewati banyak kesulitan. Namun, kita masih diberkati. Kesehatan tubuhku juga sudah pulih berkat kerjasama kita dengan perusahaan Lemon Medicine. Ini bisa dikatakan keberkahan ganda. Kita telah selamat dari krisis ini, dan kita akan berkembang mulai dari sini." Nyonya Perkins mengangkat cangkir tehnya sebagai pengganti gelas anggur dan bersulang untuk semua orang yang hadir. "Keluarga Perkins akan terus makmur. Semoga kita terus diberkati dan semoga perusahaan kita terus sukses dan berkembang." Keluarga Perkins dengan serempak mengangkat gelas anggur mereka dan bersulang. Di antara mereka, suara Yates dan Fanny Perkins adalah yang paling keras. Mereka bertindak seolah-olah tanpa mereka, keluarga Perkins tidak akan mencapai titik ini. Sean mengangkat gelasnya perlahan dengan sedikit rasa geli di wajahnya. Keluarga Perkins diberkati? Mereka benar-benar. "Nenek, berbicara tentang kerja sama kita dengan perusahaan Lemon Medicine, aku tiba-tiba terpikirkan sesuatu." Yates memutar matanya berulang kali dan mengerutkan kening sambil berbicara. "Apa itu?" Nyonya Perkins menoleh untuk melihatnya. "Terakhir kali aku menghadiri pertemuan di perusahaan utama keluarga Perkins, aku ingat seseorang berkata mereka ingin membatalkan kerja sama kita dengan perusahaan Lemon Medicine. Beberapa hari sudah berlalu, tapi kerja sama kita masih berjalan kuat. Mungkinkah aku salah ingat?" Yates sengaja terlihat ragu, seolah-olah sedang berbicara sendiri.
Sedangkan semua anggota keluarga yang lain menatap Sean. Sean-lah yang sudah mengucapkan kata-kata itu. Dia yang mengatakan bahwa kerjasama dengan perusahaan Lemon Medicine berasal darinya. Dengan kata lain, dia bisa mengambilnya. Haha, kamu percaya pada kata-kata orang bodoh? Fanny tertawa dingin dengan wajah yang penuh penghinaan. Memangnya kenapa kalau Sean telah menyelamatkan Nyonya Perkins? Sean masih bukan apa-apa di matanya. Jangan memulai perkelahian dengannya, Yates. Dia hanya membual. Tidak ada yang salah dengan itu. Selama itu tidak merugikan kita, tidak ada gunanya tersinggung. Dalam sekejap, Sean kembali menjadi bahan lelucon semua orang. Bagaimanapun, Sean sebenarnya masih berperan besar. Namun, kerjasama dengan perusahaan Lemon Medicine masih aman. Apakah itu tidak membuktikan bahwa dia hanya membual? Sean menyipitkan matanya dan menaruh gelas anggurnya. Dia sebenarnya berniat melakukan apa yang dia katakan. Namun, Nora telah menandatangani kerjasama dengan perusahaan Lemon Medicine. Bagaimana nasib Nora jika dia membatalkannya? Dia takut keluarga Perkins akan mengatakan bahwa dia tidak mampu mempertahankan klien mereka, perusahaan Lemon Medicine. Sean ingin Nora meninggalkan anak perusahaan Perkins, dan dia akan membayar modal untuknya memulai perusahaannya sendiri. Namun, Nora tidak akan melakukannya karena pertimbangan untuk keluarga Perkins, jadi saat ini Sean hanya bisa mengikuti kemauannya. Namun, dia kembali diserang oleh Yates dan yang lainnya karena hal itu. Kekayaan keluarga Perkins akan dihasilkan oleh Nora, tapi kejatuhannya adalah akibatmu. Sean perlahan mendongak menatap Yates. Kamu? Ucap Yates menggertakkan giginya. Apa aku mengatakan hal yang salah? Sean menjawab. Jangan mengungkit bagaimana kamu menyelamatkan nenek Sean lain. Itu masalah lain. Aku bertanya padamu, apa aku mengatakan hal yang salah? Sean mengulangi ucapannya. Kamu mengucapkan kata-kata itu, tapi kamu tidak mewujudkannya. Apalagi yang bisa kamu katakan? Wajah Yates memerah sambil berteriak dan menunjuk Sean. Apakah kamu ingin aku melakukannya? Sean bertanya tenang sambil meletakkan kedua tangannya di atas meja. Kamu? Yates tertegun saat mendengar perkataan itu. Jika Sean benar-benar melakukannya, bukankah kerja sama keluarga Perkins dengan perusahaan Lemon Medicine akan berantakan? Dia tentu saja tidak mau Sean melakukannya. Ha! Aku ragu kamu mampu melakukannya. Yates masih menolak mengakui kekalahannya sambil mendengus dingin. Beri aku waktu 2 menit. Kamu akan menerima telepon dari perusahaan Lemon Medicine. Tanpa sepatah kata lagi, Sean mengeluarkan ponselnya. Bab 247, selalu mengulangi perbuatan bodoh. Yates kehilangan gertakannya saat melihat betapa percaya dirinya Sean. Jika orang gila ini benar-benar membatalkan kerja sama keluarga Perkins dengan perusahaan Lemon Medicine, Nyonya Perkins pasti tidak akan memaafkan Yates. Terutama karena Yates adalah orang yang telah menghasut ini. Sean, siapa? Siapa yang kamu telepon? Yates menelan ludah saat dia bertanya pada Sean. Bukankah kamu bilang aku tidak bisa menepati janjiku? Aku akan melakukan apa yang aku katakan akan kulakukan. Sean tidak mendongak saat menjawab, sibuk mencari nomor tuan lama di ponselnya. Kamu? Kamu? Mata Yates melebar menyadari dia berada di antara dua pilihan sulit. Sementara itu, keluarga Perkins terbelalak memperhatikan Sean. Apakah si cacat ini kembali menggunakan cara lamanya, atau dia benar-benar bisa membuktikan kata-katanya?
Ketika mereka merenungkan kembali beberapa minggu terakhir dan apa yang telah Sean lakukan, hati mereka bimbang. Terutama karena Hawk telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia telah memberikan kontrak kepada keluarga Perkins dengan perusahaan Lamont Medicine. Namun, tetap masih lebih baik bermain aman daripada menyesal. Bagaimana jika Sean benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Scott Lamont? Jika dia bisa menghancurkan kerjasama itu hanya dengan satu kata, bukankah itu hanya akan memperburuk keadaan keluarga? Nyonya Perkins terbatuk-batuk memikirkan hal itu dan berkata, "Sean, letakkan ponselmu dan makanlah." Semua orang berpikir karena sekarang Nyonya Perkins telah berbicara, Sean harus tahu kapan harus melupakan masalah ini, bukan? Namun, Sean tidak punya niat untuk melakukan itu. "Kurasa aku akan menelponnya agar tidak ada yang bisa menyebutkan hal ini lagi. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk omong kosong ini." Sean menolak, lalu menekan tombol panggil. Dia pun mengatur panggilan itu dalam mode pengeras suara sebelum meletakkannya di atas meja. Jantung semua orang yang ada di sana berdetak bersamaan. Hanya Sean yang duduk tenang di kursi rodanya tanpa ekspresi. Seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Terdengar nada sambung bergema jelas di telinga semua orang. Pada saat yang sama, semua orang kecuali Sean merasakan detak jantung mereka meningkat. Klik! Nada sambung itu berakhir dan panggilan diangkat. "Halo, Tuan Lane." Detik berikutnya, terdengar suara Scott Lamont dari ujung telepon. Rasanya seperti bom meledak. Mata semua orang terbelalak terbuka. "Nora?" Nyonya Perkins menarik napas dalam-dalam sebelum dia menatap Nora dengan tatapan memohon. Sekarang, semua orang di keluarga Perkins tahu bahwa Sean mengenal Scott Lamont. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Sean bisa membuatnya menarik kembali kerjasama itu hanya dengan satu kata. Namun, mereka tidak akan berani bertaruh untuk itu. Nora melihat tatapan Nyonya Perkins dan berbalik menatap Sean. "Apa kamu di sana, Tuan Lane?" Suara Scott kembali terdengar dari telepon. Sementara itu, Sean menatap setiap anggota keluarga Perkins sebelum secara perlahan dia menjangkau ponselnya. Wush! Namun, ada tangan yang lebih cepat dari tangan Sean. Nora mengulurkan lengan pucatnya dan meraih tangan Sean. Dia sedikit tersipu setelah menyentuh telapak tangan pria itu yang kuat. "Hei, aku akan mengurusnya." Nora berkata lembut pada Sean. "Baiklah." Sean mengangguk, lalu menarik kembali telapak tangannya perlahan. Nora segera meraih ponsel itu dan meletakkannya ke telinga. "Halo, Tuan Lamont. Maafkan aku, sepertinya kami tidak sengaja memanggilmu." Nora terbatuk pelan dan menjelaskan. "Ah, begitu ya?" kata Scott. "Tidak apa-apa. Bagaimana keadaan bisnis kita? Aku harap semua baik-baik saja. Aku sudah menyerahkan semuanya pada bawahanku dan belum benar-benar memeriksanya." Scott buru-buru melambaikan tangannya sebelum bertanya. "Semuanya baik-baik saja dan berjalan lancar. Tidak perlu khawatir, Tuan Lamont." Nora tersenyum dan berkata ke telepon. "Baiklah. Hubungi saja aku jika kamu membutuhkan sesuatu, Nona Perkins." Scott adalah orang yang tidak banyak bicara. Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Nyonya Perkins diam-diam menghela napas lega saat melihat Nora meletakkan ponselnya. Anggota keluarga yang lain juga merasa lega. Lalu, mereka menatap Sean dengan perasaan campur aduk. "Ayo makan!" Nyonya Perkins mengibaskan tangannya dan memanggil semua orang ke tempat duduk mereka. "Epi, kamu baru saja menelpon Tuan Lamont, Sean?"
Aku juga punya nomornya, dan bisa menelponnya. Yates merasa sedikit malu dan menggertak untuk menenangkan egonya yang terluka. Sean mengernyit. Kesabarannya semakin menipis. Apa kamu benar-benar akan selalu mengulangi perbuatan bodohmu? Sean membalas sambil menatap Yates. Kamu! Yates menepuk meja dan berdiri, menunjukkan jarinya pada Sean sambil bersiap meluncurkan omelan. Dasar bajingan! Duduklah! Yates tidak punya pilihan selain bersikap baik dan duduk ketika Nyonya Perkins memarahinya.